Assalamualaikum, salam literasi. Ya, Putu Buku pada kesempatan kali ini saya ingin cerita tentang hubungan saya dengan puisi. Baru terpikir di hari ini kok kayaknya saya belum pernah cerita secara detail hubungan saya dengan puisi itu seperti apa dalam kehidupan saya. Jadi kok akhirnya saya nulis hanya buku puisi gitu. Sampai saat ini saya baru punya buku yang diterbitkan secara resmi itu hanya antologi puisi gitu, belum buku yang lain. Ada beberapa sisi Nandika dan kumpulan cerpen tapi bergabung dengan yang lain gitu ya, bukan sendiri. Tapi kalau yang antologi sendiri gitu, antologi puisi yang sendirian gitu, itu baru puisi ya, buku yang diterbitkan di Elex Media Kompetindo. Itu ada 4 buku dan kesemuanya genrenya puisi. Nah, pertanyaannya kan, ini pertanyaan beberapa teman yang belum lama kenal sih biasanya, kok Pak Putu kok ke puisi kenapa gitu. Nah, jadinya pengen cerita. Terus jadi inget ke belakang gitu, saya kenal puisi itu kapan ya gitu. Ternyata hubungan saya dengan, pertama sastra dulu ya, sastra secara umum memang cukup menarik ya, karena saya bisa baca kelas 1 SD, saya sudah berkenalan dengan bukunya Kisah Cintanya Kois dan Laila di Laila Majnun. Itu kan bacaan yang sangat terlalu cepat kayaknya untuk anak kelas 1 sudah kenal, walaupun waktu itu baca saja nggak terlalu paham gitu ya. Terus kemudian Putu Wijaya dan sebagainya, itu saya di SD itu udah sering ketemu karya-karya beliau. Dan sebenarnya pintu masuknya dari kakak sulung saya, Mbak Ana. Mbak Ana itu memang akhirnya juga kuliah di sastra bahasa dan sastra Indonesia ya. Tapi sebelumnya pun di SMP, SMA beliau sangat suka puisi, membaca puisi, pembacaan puisi gitu. Jadi saya ingat saya SD itu kakak sulung saya Mbak Ana ini sudah baca puisi dan sempat masuk ke radio Muntilan di kota kecil saya Muntilan tuh. Puisi yang dibacakan kakak saya ini diulang-ulang di radio itu. Jadi sampai saya hafal puisinya tuh tentang Pangeran Diponegoronya Khairil Anwar. Itu sampai, karena kita kalau dengerin radio RSPD waktu itu, radio pemerintah daerah Muntilan itu, suara kakak saya diulang-ulang. Itu berinteraksi dengan pembacaan puisi ya. Nah, terlebih saya masih ingat betul nih kisah yang menurut saya perlu saya catat ya dalam hidup saya. Jadi ada rombongan KKN masuk ke kota Muntilan, KKN, beberapa mahasiswa UGM. Salah satunya itu, saya mohon maaf, antara UGM atau IKIP ya, saya lupa ya. Yang salah satunya itu adalah seorang dari mahasiswa dari Fakultas Sastra, dan dia membacakan puisi di saat acara di kelurahan. Saya masih sangat kecil, SD kayaknya, saya SD. Saya takjub gitu, ngelihat seorang membaca puisi, dia itu naik panggung sudah berteriak lantang. Jadi puisinya dia udah bacakan dari sebelum dia naik panggung. Dan itu tuh kayak bagi saya seorang putu kecil tuh mempesona gitu. Terus itu menjadi pengalaman yang estetik gitu ya. Terlebih ternyata ini namanya Bang Safri kalau nggak salah ya. Ini akhirnya memberikan hadiah buku puisi ke kakak saya yang Mbak Ana tadi, karena tahu kakak saya suka baca puisi. Terus puisinya itu, bukunya itu judulnya Sastra Sufi. Saya lupa puisi siapa aja ya, tapi sastra sufi ini beberapa sastra dari sufi ya. Saya ingat itu ada Zaid Al-Bustami apa ya, yang Hakikatul Mahabbah gitu. Hakikat cinta itu adalah. Itu buku itu termasuk buku puisi pertama rasanya ya yang aku nikmati gitu, walaupun punya kakak ya, tapi saya sering pinjam dan saya baca-baca. Bermula dari buku itu beralih ke buku-buku yang lain gitu. Jadi saya mulai, akhirnya ketika saya lulus SD, terus masuk pesantren, di pesantren saya berkenalan dengan perpustakaan Kawadanan Muntilan, ada perpustakaan di situ. Saya mulailah pintu
pintu buku terbuka ya. Saya lebih leluasa meminjam buku dan saya membaca buku-buku sastra di situ. Dan saya menikmatinya. Nah, terlebih ketika mulai jatuh cinta monyet ya. Cinta monyet kan gitu ya. Kalau nggak tahu kata siapa ya, Plato kalau salah ya, yang suatu hari cinta akan membuat seorang menjadi penyair gitu. Nah, saya mulai kenal, walaupun masih malu-malu dan hanya menuliskan apa yang isi hati saya nulis di satu materi sekolah gitu yang fotokopian dengan sangat tebal gitu. Saya lupa pelajaran apa ya. Tapi belakangnya kan kosong karena di fotokopi satu sisi aja. Nah, di belakangnya itu saya penuhi puisi yang saya tulis di saat liburan sekolah. Jadi saya libur sekolah, saya menghususkan untuk tidak kemana-mana dan hanya di kamar dan menulis puisi. Tentu puisinya hilang sekarang, nggak tahu di mana. Tapi itu saya merasa saya menulis banyak kata ya dalam jeda sekolah gitu, libur sekolah itu saya menulis banyak kata. Karena buku yang tadi, bukan buku ya, fotokopian yang tebal itu banyak sekali coretan saya. Nah, termasuk buku, akhirnya melanjutkannya dalam bentuk buku-buku catatan gitu. Ini masih ada beberapa nih buku-buku sampai kuliah saya masih bikin yang isinya ya puisi-puisi ya, puisi dan konsep cerpen. Walaupun kalau dibaca sekarang malu ya karena sangat tidak berkualitas. Nah, ini perjalanan kedekatan saya dengan puisi yang awalnya begitu. Nah, semakin lama ada media-media lain selain, kan tadinya saya pakai buku-buku catatan. Lama-lama ada blog. Ya, saya aktif di Blogspot ya, saya bikin rumah kata ya. Alamatnya rumah kata dulu. Jadi rumah kata karena asal muasal dunia adalah kata, kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu saya menuliskan puisi saya di situ. Dan ada beberapa blog lain waktu itu karena masih suka berrahasia-rahasiaan, saya bikin beberapa akun dan isinya sama puisi-puisi yang kira-kira jelek-jelek gitu, nggak layak itu saya bikin blog tapi saya private gitu. Kalau yang saya buka yang di rumah kata. Zamannya belum medsos ya, belum medsos. Terus kemudian mulai kenal medsos, sempat Google Plus dan sebagainya. Facebook dulu juga sangat aktif, hampir setiap hari kayak minum obat, menuliskan dan tentu dalam bait-bait puisi. Nah, beruntunglah saya bertemu dengan komunitas sastra Kementerian Keuangan, itu komunitas puisi. Nah, ini bertemunya dengan komunitas ini juga menarik. Jadi saya mempunyai pengalaman takjub dengan pembacaan puisi itu sejak dari kakak membaca puisi di radio gitu ya. Saya menikmati hampir tiap hari suara kakak saya muncul di radio dan akhirnya kan ada apa ya, tersimpan dalam memori saya bagaimana cara membaca puisi yang baik menurut kakak saya tadi ya. Saya sampai hafal itu puisinya yang mana maju ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Itu Pangeran Diponegoro. Itu dulu sampai detil hafal gitu karena terdengar setiap hari. Terlebih ketika ada rombongan KKN tadi, melihat seorang yang membacakan puisi dengan cara yang sangat berbeda gitu. Karena teatrikal gitu. Naik panggung, sebelum naik panggung udah teriak gitu, dan dia nggak pakai mic tapi suaranya sampai segedung gitu. Itu terus terang menjadi pengalaman yang berbeda untuk saya. Nah, tapi saya belum pernah membaca puisi di depan orang banyak, sama sekali belum pernah. Nah, suatu saat ini menjadi pengalaman yang menarik. Suatu saat kantor mengadakan satu acara di perlombaan baca puisi dan saya ditunjuk karena atasan saya ngelihat saya suka nulis puisi ya. Padahal nggak punya pengalaman membaca puisi sebenarnya, tapi diminta untuk mewakili kantor. Saya hadir ke lokasi lomba. Saya belum tahu mau baca apa gitu. Tapi saya udah didaftarkan namanya. Jadi pas saya datang di absensi itu nama saya udah dipanggil. Akhirnya saya main tarik naskah puisi yang ada di panitia itu dan itu puisinya Rendra. Aku memilih Rendra karena udahlah kayaknya sih gue kenal kalau sama Rendra gitu ya. Jadi langsung saya baca. Artinya saya nggak latihan sama sekali dan saya menikmati. Itu pengalaman pertama. Justru itu pengalaman pertama banget saya membaca puisi di depan orang banyak di atas panggung.
membaca puisi Rendra, dan puisi itu baru saya baca, tapi saya menikmatinya. Saya merasa kayak kesurupan gitu ya. Dan juara 3 waktu itu. Itu pun kayaknya karena saya main tarik naskah itu, dan ternyata naskah itu ada 2 lembar dan ketarik selembar gitu. Jadi ada 1 bait terakhir yang nggak kebaca. Menurut saya itu kesalahan fatal sebenarnya. Tapi kayaknya masih dapat juara 3. Nah, pengalaman membaca itulah yang akhirnya ada beberapa petinggi di kantor yang menikmati cara saya baca. Pada suatu hari dia menjadi kepala kantor saya juga, Pak Jody Rawean, sudah pensiun beliau. Nah, beliau itu melihat saya, cara baca saya, dan akhirnya malah pada tahun berikutnya saya diminta mewakili Direktorat Jenderal Pajak, jadi ke kementerian. Kalau tadi kan hanya Direktorat Jenderal Pajak, kalau berikutnya saya mewakili DJP ke kementerian. Nah, inilah yang menjadi pintu saya bertemu komunitas sastra Kementerian Keuangan. Jadi ketika di lomba itu saya salah membaca karena saya dengan teatrikal ya. Saya menikmati, ya tadi saya ingat dulu saya membaca dan kesurupan itu, dan saya menikmatinya. Mengapa nggak saya lebih lepas lagi gitu? Saya baca puisinya M.H. Ainun Najib dan saya agak lepas kontrol ya, salah teatrikal sampai banting kursi dan sebagainya. Dan ternyata itu salah, fatal. Kalau menurut juri waktu itu bukan bacaan puisi, itu teatrikal katanya gitu. Sehingga saya nggak menang. Tapi yang menarik, banyak dari kami yang melakukan hal serupa dengan saya gitu. Dan kami menikmati gitu. Jadi setiap ada yang maju, kita ngobrol bareng, turun, ngobrol. Jadi akhirnya grup di lomba itu, kami kumpul dalam satu grup WhatsApp. Dan akhirnya membentuk komunitas sastra Kementerian Keuangan. Jadi ini adalah para peserta lomba itu, lomba puisi. Karena merasa di perlombaan itu kami sudah tidak lagi memperdulikan siapa pemenang gitu, tapi kami menikmati bergantian membaca puisi dengan cara masing-masing, itu kami sangat menikmatinya. Akhirnya bikinlah Komunitas Sastra Kementerian Keuangan. Nah, inilah jadi pintu terkodifikasinya puisi-puisi saya gitu. Jadi setelah saya ngumpul sama komunitas itu baru sadar ternyata ada baiknya, ada benarnya juga puisi itu dibukukan gitu. Jadi awalnya kan tadinya saya pikir hanya menyebar, ini kan hanya membuang sampah pikiran, membuang sampah emosi gitu ya. Tapi ketika saya dalam tergabung komunitas, saya baru sadar, oh ternyata puisi saya beberapa nggak layak disebut puisi. Tanpa majas, tanpa rima yang kokoh. Akhirnya kami sharing-sharing diskusi terus, gimana mengujinya? Berkirim ke lomba, berkirim ke event gitu kan. Akhirnya saya ikut beberapa event, oh kok ternyata kadang-kadang menang gitu, menarik ini. Atau ikut antologi beberapa komunitas di luar ya, selain komunitas sastra Kementerian Keuangan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah saya bertemu dengan editor Elex Media Komputindo, karena dia membaca rekomendasi seorang teman, ini Mbak Lila Saraswati dari komunitas sastra Kementerian Keuangan juga. Dia merekomendasikan nama saya, lalu si editor ini masuk ke akun Google Plus saya, waktu itu masih ada Google Plus ya, isinya puisi-puisi saya, dan dia tertarik, langsung email ke saya dan minta tolong kirimkan naskah puisinya. Dan saya kirimkan banyak sekali puisi yang memang sudah saya kumpulkan bertahun-tahun, saya kirimkan semuanya, terus dikirim balik beberapa tektokan sama pihak editor untuk dipilih puisi yang layak. Dan akhirnya buku ini yang tadi, ini buku tahun 2019 ya. Usia saya 43 ya, tidak sesuai rencana. Ini buku pertama, ini judulnya Kita Dua Kurva Saling Terbuka. Tahun berikutnya Kidung Para Pencari, sama masih Elex Media. Kemudian Mungkin Kita Hanya di tahun 2021. Kemudian 2 tahun berikutnya baru 2023 lahir Masalah Tak Pernah Salah. Ini buku-buku puisi saya yang lahir karena tadi cerita panjang, cerita saya, hubungan saya dengan puisi ya. Dan sebenarnya 4 buku puisi saya ini juga menggambarkan perjalanan pikiran saya, karena sebenarnya ini hanya catatan, mirip sama dulu sebenarnya. Dulu kalau saya buang di blog, saya buang di medsos, saya buang di buku-buku catatan saja. Sekarang saya kumpulkan dalam kumpulan puisi, tapi sebenarnya sama cara. Itu adalah sarana saya melepaskan, mensublimasi ya emosi saya. Dan ada ceritanya, ini nggak apa-apa, mungkin mau kesempatan saya ngomongin 4 buku saya. Jadi
antara judul-judul buku-buku puisi saya itu sebenarnya ada ceritanya. Jadi kita dua kurva saling terbuka ini adalah kegalauan saya betapa banyak kelompok-kelompok yang menutup diri, dia tidak mau terbuka sehingga akhirnya berbenturan. Jadi kelompok yang berbenturan dan cukup keras, misalnya perbedaan pendapat, itu terjadi karena mereka tidak membuka gitu. Jadi buku pertama saya ini sekitaran itu. Kalau teman-teman ada yang punya buku ini akan merasakan cerita-cerita itu. Ada beberapa cerita tentang mengunyah siang, hari baru, ini semua tentang itu. Hari baru itu bagaimana gak membuka pintu. Terus kompetisi, terus kisah sekarat, itu sebenarnya kemarahan saya. Pawai kawula, ini sebenarnya kemarahan saya terhadap ruang-ruang sempit itu. Kenapa orang berpikir justru menutup pintunya? Bebal dan sengak, ini puisi marah saya. Jadi puisi marah saya yang saya kumpulkan dalam kita dua kurva saling terbuka. Sebenarnya bukan marah sih, seperti gelisah ya, kegelisahan saya. Mengapa orang-orang jemawa gitu, jemawa menutup pintunya, merasa dia sudah cukup gitu, sehingga dia membiarkan dia berbenturan dengan kelompok lain karena dia menutup pintunya, tidak membuka. Mengapa nggak terbuka saja kurvanya gitu? Kurva terbuka, saling tindih, saling tumpang, saling bertukar pikiran gitu. Rasanya itu lebih nyaman ya gitu. Sebenarnya semangatnya itu. Nah, kemudian Kidung Para Pencari sebenarnya agak serupa. Jadi Kidung Para Pencari adalah sebuah kesadaran seorang putu. Ini buku ini agak yang paling agak rapi ngumpulin puisinya saya di Kidung Para Pencari, karena saya bagi menjadi empat bab gitu ya. Pencarian, cinta, rindu, dan syukur. Jadi saya kelompokkan dalam 4 tema besar itu, dan sebenarnya itu bagian kelompok besar semuanya terikat dalam pencarian gitu. Jadi gua ini belum selesai gitu. Saya pribadi yang belum selesai. Saya masih mencari-cari. Saya masih terus mencari. Kalau tadi di buku pertama saya kurva yang terbuka, nah kedua ini menyadari bahwa saya masih nyari gitu. Saya belum selesai gitu. Jadi apa yang ada di buku ini tiba-tiba nanti teman-teman baca, loh kok Putu sekarang beda nih dengan yang dituliskan di buku yang dulu. Ya karena saya masih nyari gitu. Karena masih mencari. Nah, yang berikutnya adalah mungkin kita hanya, ini sebuah kesadaran, ini sebuah ketundukan di tahun 2021, karena memang tahun-tahun ini saya banyak diuji ya, ditekuk gitu, karena saya jadi jauh dari keluarga ya. Ini saya tulis di Temanggung, mungkin kita hanya jauh dari keluarga, terus pola hidup saya berubah, saya lebih banyak sendiri dan ngopi gitu ya. Nah, disitulah proses-proses ditekuk gitu. Nah, nekuknya itu sampai dengan mungkin kita hanya. Jadi menyadari bahwa ya kita itu sebenarnya hanya. Enggak. Bahkan ada beberapa puisi di sini tentang hanya ya. Hanya itu banyak sekali ya. Mungkin kita hanya, terus panggil aku hanya gitu. Jadi ada beberapa puisi tentang hanya yang sebuah ekspresi seorang putu untuk menyadari bahwa hanya gitu. Jadi ternyata nggak banyak yang bisa dibanggakan dari seorang putu di ini. Jadi tadi kebuka, kemudian masih nyari, dan mungkin kita hanya. Dan yang terakhir ini dia masalah tak pernah salah. Ini juga, kalau ini sudah kembali ke Bekasi saya menulisnya, walaupun ada beberapa puisi di depan itu saya tulis di Temanggung, tapi sebentar sekali, hanya berapa puisi yang saya tulis di Temanggung, selebihnya udah saya tulis di Bekasi. Masalah tak pernah salah ini sebenarnya semangatnya dari sudut pandang. Jadi kalau kita benar memandang, sebenarnya masalah itu nggak pernah salah. Atau dari sudut pandang yang sering saya tuliskan dalam ketika diminta bikin quote di depan itu, kalau di sini kan puisi itu nutrisi, ini mungkin kita hanya itu. Nah kalau di sini nih sering saya tuliskan, karena hidup itu bukan ruang sidang, tidak sekedar mencari siapa yang salah. Jadi terkadang kita itu kejebak pada benar dan salah gitu. Lalu kita sibuk melakukan pembenaran untuk kita dan mengumpulkan kesalahan ini, siapa yang salah nih, mencari siapa yang salah gitu. Dan kenyataannya sebenarnya nggak apa-apa kalau kerjaan polisi, jaksa ya kan memang untuk mencari siapa yang salah.
Tapi dengan kita sebagai manusia yang menjalani kehidupan ini, ada tanda petik jebakan dalam perasaan mengumpulkan siapa yang salah. Jebakan apa? Jebakan untuk terlupa pada solusi gitu. Kita tidak lagi berpikir tentang penyelesaian karena kita sibuk mencari siapa yang salah. Dan ketika kita masih senang ngumpulin siapa yang salah itu, ada dorongan bangga menemukan kesalahan orang lain. Dan ini kan sebenarnya penyakit hati yang serius ya. Kalau kita seneng lihat kesalahan orang lain kan bahaya itu kan. Misalnya ya tuh kan gitu. Mengapa ghibah, membicarakan kesalahan orang lain itu dilarang? Itu kan sebenarnya karena ada kebanggaan, ada kebahagiaan kita memperbincangkan kesalahan orang lain gitu. Dan itu kan sebenarnya ya nggak boleh lah. Kata agama enggak kan, karena bahkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kenapa demikian keras hukuman itu? Ya sebenarnya karena kita terjebak pada siapa yang salah itu, kita tidak lagi fokus, tidak lagi mencari solusi. Lalai, maaf. Bisa jadi kita lalai mencari solusi. Karena solusi itu kadang muncul dengan memahami dulu bahwa kita sama-sama salah. Contoh, ada satu kejadian ketika teman saya kecelakaan motor gitu di satu senja pulang kantor, dan dia khawatir menghubungi istrinya, malah menghubungi saya, temannya dulu gitu, sehingga saya harus datang ke rumah sakit saat yang dia sakit ya, dan cukup parah karena satu ruas jarinya hilang gitu. Nah yang menarik itu saya sempat kepancing emosi saat ada polisi yang datang di rumah sakit dan menanyakan kejadiannya gitu, dan posisinya dia menyalahkan teman saya yang kehilangan jarinya itu. Sebenarnya kan saya juga nggak mau ikut-ikutan di itu ya, tapi melihat posisi dia itu adalah temannya si lawan tabrakannya temanku ini gitu. Berarti kan ini polisi pesanan ini kan, polisi pesanannya lawan itu kan. Makanya saya ngerasa saya langsung agak emosi. Saya tanyakan, Bapak siapa? Kalau Bapak memang polisi yang bertugas bertugas menegakkan hukum gitu, Bapak ada di tempat enggak gitu. Lalu kenapa Bapak masih sibuk mengatakan sibuk menyalahkan temanku kan? Kenapa nggak lihat kondisi yang ada sekarang gitu, bahwa kondisinya lebih parah teman saya gitu karena kehilangan ruas jarinya. Sebenarnya bukan masalah itunya kan, tapi seorang nabrak itu nggak mungkin terjadi kecelakaan kalau nggak ada yang ditabrak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau nyari siapa yang salah, ya sama semuanya ya kan. Bahkan nih maaf kalau ekstrimnya nih ya, walaupun ini jangan terlalu dikembangkan, nanti saya jadi salah nih. Seorang mencuri pun gitu, tidak mungkin mencuri kalau nggak ada yang dicuri kan gitu. Seorang memukul, berantem itu tidak mungkin terjadi perkelahian kalau nggak ada yang diajak berkelahi gitu. Artinya kan semua berkontribusi atas masalah itu gitu. Jadi masalah tak pernah salah itu seperti itu. Jadi masalah, yaitu masalah. Bukan masalahnya yang salah gitu. Jangan-jangan kitanya aja yang sibuk menyalahkan orang lain atau mencari-cari kesalahan. Atau mungkin kalau yang self blaming, menyalahkan diri sendiri, itu juga masalah nanti jadinya. Karena dia malah menyalahkan diri sendiri. Begitu ceritanya. Jadi puisi dalam kehidupan saya ini mendampingi kehidupan saya berurut dari saya kecil sampai saya dewasa, sampai saat ini pun gitu. Bahkan ini saya sudah menawarkan 2 draft buku puisi yang lebih relate dengan kehidupan saya di kantor. Yang kalau yang berikutnya sih agak melo gitu, agak romantis ya. Jadi judulnya Rencana nih, draft masih ya. Apakah rindu dapat kau atur? Jadi ini tentang kerinduan. Lalu yang berikutnya tentang kantor. Jadi judulnya Birokrasi Nirkreasi. Buku puisinya ya, kumpulan puisi juga. Tunggu aja kalau bisa diterima sama pihak editor ya, terlahir dalam beberapa bulan ini. Mohon doanya. Ya demikian cerita saya tentang saya dan puisi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.